Tolong bilang sama semua para pendebat, berhentilah menghujat. Kalau kalian mau berdebat, ah tinggalkanlah dunia perdebatan. Yang ada sekarang itu kita maju membangun negara ini, berarti betul mereka itu dari pihak yang berkompeten. Ya. Semua data pendebat di 420 data sudah di tangan mereka. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Seperti video yang sudah saya tayangkan berupa cuplikan di depan merupakan sebuah hal yang ingin kita tonton bersama-sama, di mana akhir-akhir ini kita tahu seorang pendebat di media sosial yang mengatasnamakan dirinya sebagai apologet sedang mendapatkan serius dari pihak yang berwajib. Kenapa? Karena beberapa dari orang-orang yang akan dijelaskan dalam video nanti sudah membuat keresahan antara umat yang beragama, entah itu pihak Kristen maupun pihak Islam. Jadi teman-teman, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dan setelah itu kita akan meresponnya seperti apa. Jadi kita dengarkan dan simak baik-baik videonya setelah yang satu ini. Hari ini saya pas jam 3 sore tadi, saya ditelepon. Saya tidak usah sebutkan namanya. Setelah itu, dia berkata, komandan mau bicara. Setelah itu saya berbicara. Dia berkata begini, beliau, tolong bilang sama semua para pendebat, berhentilah menghujat. Kalau kalian mau berdebat, tinggalkanlah dunia perdebatan. Yang ada sekarang itu kita maju membangun negara ini, berarti betul mereka itu dari pihak yang berkompeten. Ya. Terus saya bilang, saya tidak punya kuasa untuk menghentikan semua itu, tapi akan coba saya bujuk. Ya. Dan saya bilang, mereka kan melakukan itu karena tidak tampak wajah, jadi bebas aja menghujat, bebas aja memaki. Tahu kalian apa dibilangnya? Semua data pendebat di 420 data sudah di tangan mereka. Disebutlah ya, akun-akun. Kalau dari Muslim, Blender, apa banyak disebutkan itu ya. Yang tidak tampak wajah dulu saya bicara ya. Disebutkanlah nama-nama itu semua. Dan dari Kristen disebutkan juga. PC the King di Parung, tinggalnya apanya posisinya, baru Kiamat, baru si perempuan itu siapa nama itu? Siapa nama perempuan? Agatha. Dan semuanya. Si Birong, si Anu, disebutlah semua. Posisinya juga dikasih tahu, tapi nggak usah aku kasih tahu ya. Cuman PC the King ku kasih tahu, katanya di Parung. Saya nggak tahu kebenarannya ya. Jadi saya bilang, bagaimana caramu? Bagaimana cara pihak? Nggak usah saya sebutkan entah pihak apa ya, untuk mengetahui itu semua. Mereka bilang, sekalipun mereka menggunakan nomor luar negeri, mereka tetap terhubung ke provider. Semua yang terhubung ke provider, ingat kalian apa ya, kalau di narkoba ada namanya spider, apa jaring laba-laba itu ya. Ada pernah saya tunjukkan kawan saya di BNN, ditunjukkan, ini lubang kerja kerja kami, karena saya sama-sama orang IT ya. Ditunjukkannya, ngeri wah. Jadi sekali saya menelepon itu langsung cup, connect semua ya. Jadi kayak jaring laba-laba. Dan mereka juga punya. Jadi saya bilang, aduh, gue bilang, disinilah saya sebenarnya sulit Pak. Saya bilang kan, kenapa hanya orang Kristen yang ditangkap? Beliau bilang gini, banyak orang sama beranggapan dengan Anda, bahwa hanya orang Kristen saja yang kami proses. Ternyata tidak. Disebutkanlah nama-nama. Salah satunya Mualaf Prince. Salah duanya Syanu. Bahkan si Umar, si Zulfikar sudah pernah mereka hubungi atau ya bertemu gimana. Ya. Mualaf Prince diberi shock terapi namanya. Shock terapinya berupa apa? Nggak usah kujelaskan. Jadi kalau yang sama Kristen sebutkan. Bisa kau sebutkan 10 orang yang ditangkap. Hebat kau katanya. Gak ada kan? MKC, Yusuf Manubulu, Gracia Pelo, Rudi Simamora, masih 4. Yang Bapak Apolonaris Darmawan kan itu bukannya di YouTube ya, di apa? TikTok. Jadi 4 ya. 6 lagi bisa sebutkan? Gak bisa Pak. Oke. Karena 6 lagi gak bisa disebutkan, berarti tinggal 6 yang harus kucari. Gak bisa. Nah,
Jadi mulai sekarang Pak, jangan katakan hukum itu tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Memang kami akui Yahya Waloni saja yang baru ditangkap. Jadi 4-1. Ya, Ratu Entok kan bukan apologet itu kawan. Ini bicara apologet. Ya, 4-1 sudah. Tetapi yang dari golongan mereka katanya membilang bukan Kristen ya. Itu langsung kami proses di tempat. Waduh kawan, mau saya tunjukkan fotonya ropang-ropang mukanya. Janganlah. Jadi untuk itu Pak Rudi, saat ini Pak Rudi salah satu pendebat yang menurut kami masih sopan, masih dalam koridor. Jangan sampai datang anggota kami ke depan pintu Pak Rudi, bukan 10 orang ya, bukan geruduk, cuma 2 orang kawan. Aduh, gemeter aku ngangkat teleponnya kawan. Ngeri kawan, ternyata mereka ini sudah memantau. Dan itu dicatat semua. Tapi Pak, kenapa orang-orang ini belum ditangkap? Ya kami masih mau mencari siapa orang di belakang mereka ini semua. Baik daripada pihak Kristen maupun pihak Muslim. Ngapain kami tangkap kroco, langsung tangkap besarnya aja katanya. Memang ada praduga, ada kelompok dari Amerika katanya. Dia tidak peduli entah apapun. Yang penting dia menempel kepada mayoritas. Dan mayoritas ini nanti digerakkannya untuk membuat sejenis ya kayak kekacauan gitu. Di India dia menempel sama Hindu. Di mana dia menempel sama Buddha, di mana dia menempel sama Kristen. Dia tidak hanya Muslim katanya. Bapak pernah mendengar orang Kristen membom gereja katanya? Saya bingung. Ya kalau menurut berita di TV nggak ada Pak. Ada katanya. Di mana saya lupa ya, di mana saya lupa. Dan maaf ya kawan-kawannya, dia dari Kristen apa gitu ya KTP-nya. Oh iya saya ingat pernah masuk berita, saya bilang kan. Tapi dia kan disuruh Pak, mungkin dia sudah meninggalkan Kristen, saya bilang pernah. Dan tahu nggak bahwa juga sesama, tapi nggak pernah di blow up ya kawan ya. Masjid pun dibom orang Muslim, tahu nggak kan? Aduh, nggak tahu Pak. Di anu kan ya, saya lupa di mana. Tapi ada kawan. Wah saya bilang ini luar biasa sekali. Ternyata Indonesia ini memang sudah terpapar itu ya kawan-kawannya. Makanya selalu saya bilang, saya sebenarnya Pak nggak kuat ikut campur sama kelompok-kelompok ini, makanya saya main sendiri. Datang beliau, nah itulah kelebihanmu sendiri, kalau yang lain kan sudah berafiliasi. Bahkan tempat-tempat kiamat, tempat ini mereka tahu kawan. Tapi kenapa belum bertindak Pak? Aku bilang gitu kan. Kita kan bukan mencari kroco ini aja, ini kan kroco-kroco aja ini katanya. Ada sebuah skenario besar di Indonesia dan sekarang kan Pak Prabowo katanya kan. Pak Prabowo ini agak tegas ya. Jadi kalau bisa Bang Rudi, kalau kamu mau bicara keimananmu silakan, kami tidak menghalangi katanya. Kalau untuk berdebat hindarilah karena akan membuat orang saling emosi, akhirnya menghujat katanya kan. Jadi kawan-kawan sebenarnya berimbang. Saya sudah disebutkan Syanu yang sudah diperma. Mau saya tunjukkan foto-fotonya katanya. Aduh janganlah Pak, saya nggak kuat melihatnya, aku bilang. Ada yang kepalanya berlubang. Ada yang hidungnya macam lah itu kawan-kawannya. Jadi saya bilang memang ternyata kawan dari 2000 berapa itu sudah dipantau. Jadi bersyukurlah kita sampai hari ini orang Kristen masih 4, Muslim baru 1 Yahya Waloni. Tetapi kalau bisa kata mereka ini kita harus berubah. Aku bilang sulit Pak saya mengatakan itu karena mereka menggunakan fake account. Namanya sudah kami tahu semua, alamatnya sudah kami tahu, semua sudah kami tahu. 420 nama sudah kami kantongi. Nama akun ya, nama akun. Dan posisinya juga kami sudah tahu. Hampir 60% mereka berada di Jakarta. Ya, bahkan posisi Syanu udah ditahu. Tapi kan mereka bukan bagian itu kawan. Ya. Makanya ketika ada laporan di Jawa Timur di mana ya, mereka bukan bagian itu, orang itu lebih apalagi ya. Jadi untuk kawan-kawanku berhati-hatilah kalian untuk sekarang menghujat. Ya. Sebenarnya bagi kita tidak menghujat, tapi bagi mereka kita menghujat. Mereka menghujat tapi mereka tidak merasa menghujat. Ya. Tapi percayalah kawan, bahwa mereka menggunakan treatment yang berbeda. Orang Kristen diakui dia baru 4 yang ketangkap, nggak lebih. 5 ini belum lebih. Dari Muslim hanya 1 Yahya Waloni. Ya. Tetapi yang di shock terapi banyak kawan. Disebutkan namanya. Aduh. Gemetar aku ngangkat telepon kawan. Ngeri.
Setelah kita melihat video tersebut, teman-teman, apa yang mesti kita komentari setelah kita menonton videonya, apa yang mesti kita komentari? Dari saya secara pribadi adalah saya mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya seorang apologet, baik itu Kristen maupun Islam. Karena apa, teman-teman? Karena yang terjadi di media sosial adalah perdebatan-perdebatan yang bisa menimbulkan pemecahan antar umat beragama. Alasannya apa? Karena dalam setiap perdebatan itu pastinya akan menimbulkan rasa benci kepada orang yang tidak setuju. Dan yakinlah teman-teman, 90% orang akan membenci kita dalam perdebatan tersebut. Mungkin ada orang yang suka dan mungkin ada orang yang setuju dengan pendapat kita dalam perdebatan tersebut. Tapi percayalah, banyak orang yang membenci kita karena apa yang dilakukan. Sekali lagi ya, baik pihak Kristen maupun pihak Islam. Jadi, apa gunanya kita melakukan perdebatan yang sebenarnya kita sudah mengerti tentang iman kita yang sangat berbeda? Perdebatan bisa dilakukan jika perdebatan itu dilakukan secara resmi, secara akademis. Silakan, secara terbuka ataupun di tempat umum, silakan saja, teman-teman. Itu sah-sah dilakukan. Itu sangat sah untuk dilakukan dan justru dapat mengedukasi. Ya, kita tahu media sosial akhir-akhir ini tidak hanya berbicara tentang perdebatannya saja, melainkan ada hal yang lain yang bisa dibicarakan di media sosial tersebut. Tanpa terkecuali tidak bisa kita pungkiri adalah tentang materi, teman-teman. Jadi hati-hatilah bermedia sosial, karena kita tahu bahwa lewat mulut kita ini juga kita bisa memberkati, lewat mulut kita ini juga kita bisa mengutuk. Dan orang akan menilai kita lewat mulut kita, apakah kita ini benar-benar adalah mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita atau tidak. Jadi berhentilah untuk memaki, untuk mencaci maki, untuk menghujat, untuk mengolok-olok iman orang lain. Dan satu hal, teman-teman, pesan saya kepada orang-orang di luar sana yang suka membicarakan agama orang lain, stop. Berhentilah membicarakan iman orang lain. Bicarakan imanmu. Kalau kamu sudah berpindah dari agama satu ke agama yang lain, Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, bicaralah tentang imanmu yang baru. Jangan membicarakan imanmu yang lama, apalagi menjelek-jelekannya. Ya, jadi pesan dari video tersebut sangat baik menurut saya, dan saya sangat-sangat berharap kepada pemerintah untuk membersihkan dari hal-hal seperti ini. Dan terima kasih, semoga benar adanya lewat pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di acara Natal kemarin. Yang dia sampaikan adalah bersabar, dan mungkin salah satu kata bersabar ini adalah untuk memberantas orang-orang yang coba memecah belah bangsa ini, termasuk dalam hal agama. Terima kasih, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Boleh mengkritik, tapi jangan sampai menghujat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kepo rohani.